Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Novia Regia Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persekutuan likuidasi. Nah, yang pertama, latar belakang. Persekutuan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama. Kejelasan struktur, hak, dan tanggung jawab anggota sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan operasional yang lancar. Pengambilan keputusan dalam persekutuan kompleks karena melibatkan kontribusi semua anggota, pengelolaan keuangan, termasuk pembagian keuntungan dan modal, juga krusial untuk menjaga stabilitas bisnis. Jika persekutuan dibubarkan, likuidasi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban dan membagi aset secara adil. Pemahaman proses ini membantu melindungi hak anggota dan mencegah masalah hukum. Kesadaran akan regulasi dan manajemen risiko memungkinkan bisnis beroperasi secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada apa itu likuidasi persekutuan. Yang kedua, apa saja teori-teori yang mendasari likuidasi persekutuan. Yang ketiga ada bagaimana prosedur likuidasi persekutuan. Dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan contoh soal likuidasi persekutuan. Tujuan dari penelitian ini atau makalah ini adalah memberikan pemahaman tentang likuidasi persekutuan. Selanjutnya ada menjelaskan teori-teori likuidasi persekutuan. Yang terakhir adalah memberikan contoh soal dan cara penyelesaian likuidasi persekutuan. Nah, yang pertama ada pengertian persekutuan dan likuidasi. Persekutuan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dalam perjanjian persekutuan, yang juga mengatur hak dan tanggung jawab setiap sekutu guna memastikan kelancaran operasional. Likuidasi adalah proses pembubaran persekutuan dengan menyelesaikan kewajiban dan mendistribusikan aset kepada pihak yang berhak. Likuidasi dapat terjadi karena keputusan bersama atau kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk usaha berlanjut. Proses ini harus sesuai dengan perjanjian dan regulasi yang berlaku. Teori-teori persekutuan likuidasi. Yang pertama itu ada teori entitas. Persekutuan dianggap sebagai entitas terpisah dari sekutunya. Saat likuidasi, aset digunakan untuk melunasi hutang sebelum sisa dibagikan ke sekutu. Yang kedua ada teori agregat. Persekutuan dilihat sebagai kumpulan individu sekutu, sehingga aset dan utang menjadi tanggung jawab pribadi mereka. Dalam likuidasi, aset langsung dibagikan dan sekutu bertanggung jawab atas utang. Yang terakhir ada teori badan usaha. Kombinasi kombinasi dari teori entitas dan agregat, di mana persekutuan bertindak sebagai entitas terpisah dalam menyelesaikan kewajiban, tetapi sekutu tetap memilih hak atas sisa aset sesuai kepemilikan mereka. Selanjutnya ada dasar hukum persekutuan likuidasi di Indonesia. Likuidasi persekutuan diatur dalam KUH Perdata buku 3 yang membahas perjanjian hak, kewajiban dan pembubaran persekutuan. KUHD mengatur bentuk persekutuan dagang seperti CV dan firma, termasuk pembubarannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih berfokus pada PT, prinsip likuidasinya bisa diterapkan pada persekutuan. Regulasi lain seperti kepailitan dan PKPU juga berperan. Dasar hukum utama tetaplah perjanjian persekutuan dengan prinsip itikat baik dan kewajiban melunasi hutang sebelum pembagian aset kepada sekutu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prosedur-prosedur likuidasi. Yang pertama adalah tahapan likuidasi. Yang pertama ada keputusan dan tim likuidasi. Para sekutu sepakat membubarkan persekutuan dan membentuk tim likuidasi untuk mengelola prosesnya. Selanjutnya ada pengumpulan dan penilaian aset. Tim menginventarisasi dan menilai aset baik berwujud maupun tidak berwujud guna menentukan nilai pasar yang wajar. Selanjutnya ada penjualan aset. Aset dijual melalui lelang atau metode lain untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya ada pelunasan hutang. Hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditor eksternal dan internal sesuai prioritas. Selanjutnya ada distribusi sisa aset. Setelah utang lunas, sisa aset dibagikan kepada sekutu berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir ada penyelesaian administratif, termasuk pembatalan izin usaha, penutupan rekening, serta penyusunan laporan akhir likuidasi.
Selanjutnya ada pembubaran persekutuan. Pembubaran persekutuan mengakhiri kerjasama antara sekutu dan dapat terjadi karena kesepakatan bersama. Berakhirnya masa persekutuan, kematian sekutu, kebangkrutan, atau keputusan pengadilan. Setelah operasional dihentikan, aset persekutuan dilikuidasi untuk melunasi semua kewajiban. Jika ada sisa aset, akan dibagikan sesuai perjanjian. Proses ini juga mencakup penyelesaian administrasi seperti pencabutan izin usaha dan penutupan rekening agar seluruh hak dan kewajiban terpenuhi secara adil. Selanjutnya ada penunjukan likuidator. Likuidator bertanggung jawab atas pelaksanaan likuidasi, termasuk penyelesaian kewajiban dan distribusi aset. Penunjukannya harus resmi, sesuai perjanjian atau hukum yang berlaku. Likuidator bisa berasal dari sekutu atau pihak eksternal yang berpengalaman dalam likuidasi. Tugas utamanya mencakup pengumpulan, penilaian, penjualan aset, pembayaran hutang, serta pembagian sisa aset. Kompetensi likuidator sangat penting agar proses berjalan efisiensi dan sesuai regulasi. Selanjutnya ada penilaian dan penjualan aset. Aset dinilai untuk menentukan nilai pasar wajar sebagai dasar penjualan. Penilaian dapat dilakukan melalui perbandingan pasar, nilai likuidasi, atau oleh ahli independen guna memastikan keadilan bagi sekutu. Tim likuidasi kemudian menyusun strategi penjualan seperti lelang atau penawaran langsung sesuai kondisi pasar. Transparansi dalam pencatatan transaksi penting untuk menjaga akuntabilitas, memastikan kelancaran likuidasi, dan melindungi kepentingan semua pihak. Selanjutnya ada pembayaran kewajiban persekutuan. Hasil penjualan aset digunakan untuk melunasi kewajiban persekutuan sesuai prioritas hukum. Kreditor eksternal seperti bank dan pemasok biasanya didahulukan sebelum kreditor internal. Setiap pembayaran dicatat secara transparan untuk menjaga akuntabilitas setelah semua utang terpenuhi. Sisa dana dibagikan kepada sekutu sesuai perjanjian atau proporsi modal mereka. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Hak dan kewajiban pihak terkait dalam likuidasi, dalam proses likuidasi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, anggota persekutuan berhak atas informasi transparan dan bagian sisa aset setelah kewajiban dilunasi. Mereka wajib bekerja sama dengan likuidator dan memberikan data yang dibutuhkan. Yang kedua, ada likuidator berhak mengakses informasi dan menjual aset, tetapi harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan sesuai hukum. Yang terakhir ada kreditor. Kreditor berhak atas pembayaran piutang sesuai prioritas, sementara mereka wajib mengajukan klaim dengan bukti yang sah. Hak dan kewajiban ini bergantung pada perjanjian persekutuan serta ketentuan hukum yang berlaku. Baik, di sini ada contoh soalnya tentang persekutuan likuidasi ini. Eh, akan saya jelaskan. Di sini ada contoh soal, ada satu contoh soal, yaitu persekutuan X, Y, Z terdiri dari tiga sekutu, yaitu X, Y, dan Z, dengan perbandingan modal 4, 3, dan 2. X itu 4 bagiannya, yaitu bagiannya 3, dan Z itu bagiannya 2. Asetnya itu jumlahnya 360 juta, dan hutangnya sebesar 120 juta. Persekutuan dilikuidasi dan aset dijual dengan harga 300 juta. Hitunglah bagian masing-masing sekutu dalam pembagian sisa hasil likuidasi tersebut. Penyelesaiannya yang pertama, itu hitung total modalnya. Karena tadi ada 4 banding 3 banding 2, itu berarti ada 9 bagian. Modalnya adalah 360 juta. Jadi perbagian itu dibagi 9. 360 juta dibagi 9, yaitu 40 juta. Nah, dari bagian-bagian tersebut, modalnya X itu adalah 160, Y adalah 120, Z adalah 80. Jadi perbagian dikali dengan yang tadi sudah dihitung modal perbagiannya. Terus yang keempat ada hitung sisa hasil likuidasi. Nah, itu hasil penjualan aset 300 juta dikurangi dengan hutang 120 juta, sisanya 180 juta yang bisa dibagi sesuai dengan proporsi modalnya. Yang kelima, kita bagi sesuai dengan proporsi modalnya. Eh, X mendapatkan 80 juta, Y mendapatkan 60, dan Z mendapatkan 40. Seperti itu. Baik, yang terakhir,
Kesimpulan dan saran, likuidasi persekutuan adalah tahap akhir dalam siklus usaha yang mencakup pembubaran, penjualan aset, pelunasan utang, dan distribusi sisa aset. Proses ini harus mengikuti perjanjian persekutuan dan ketentuan hukum agar berjalan transparan dan adil. Untuk menghindari sengketa, para sekutu perlu menyusun perjanjian yang jelas terkait likuidasi serta menunjuk likuidator yang berkompeten. Kepatuhan terhadap hukum dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk kreditor dan likuidator, sangat penting agar likuidasi berlangsung efisien dan efektif. Baik, saya akhiri eh, penjelasan saya tentang prosedur persekutuan likuidasi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.